Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Az-Zumar. Kemarin kita sudah sudah gambarkan bagaimana Allah menyatakan agar Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada mereka bagaimana kalau yang disembah selain Allah itu sanggupkah menolak ketika ada karunia datang kepada Rasulullah atau kepada manusia, atau sanggupkah memberikan memberikan kemudaratan, tidak sanggup. Kalau Allah ingin memberi kemudaratan kepada seseorang, tidak sanggup siapapun untuk menolaknya. Kalau Allah memberikan karunia kepada seseorang, siapapun tidak ada yang bisa menahan. Makanya disebutkan juga, katakan ya Muhammad, supaya mereka berusaha beramal sesuai dengan keyakinan mereka, dan Rasul serta orang-orang yang beriman pun beramal. Nanti kelak siapa yang diadab nanti kita. Mari kita lanjut di ayat yang ke-41 surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab bagi manusia dengan benar. Siapa yang mendapat petunjuk maka itu bagi dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka kesesatan itu atau kerugian itu bagi dirinya. Dan tidaklah engkau ya Muhammad menjadi penanggung jawab mereka, bahwa Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW itu benar syariatnya, benar tata acaranya atau tata ibadahnya, benar juga arahnya, manhajnya. Itu dalam kebenaran, dan seluruh aturan bumi dan langit pun mendukung turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Karena sama pengaturan bumi dan langit, pengaturan alam semesta ini dalam genggaman yang sama seperti diturunkannya Al-Quran dengan benar, dengan sesuatu yang tidak bengkok, yaitu Al-Quran. Dan siapa yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, itu sebenarnya untuk dirinya sendiri.
Makanya orang yang mendapat hidayah itu keuntungan besar baginya, lebih untung dibanding bisnis yang goal misalnya. Karena mendapatkan hidayah adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dirinya sendiri. Ya, bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia mendapat hidayah, dia cenderung untuk menyampaikan hidayahnya kepada orang lain. Ya, sama juga dengan orang yang sesat. Orang yang sesat itu kerugian pada dirinya sendiri, dipeluk oleh kerugian. Ya. Siapa orang sesat? Orang yang nggak mau mengikuti hidayah, nggak mau mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, itu orang yang sesat. Kalaupun mereka mau hanya sedikit, bahkan hanya kulit-kulitnya saja. Ya. Makanya di sini disebutkan wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatan itu baginya. Kerugian itu memeluknya, mengikatnya. Ada Ustaz Abu Zaid Al-Fatih, selamat datang. Tetap semangat Ustaz. Jadi memeluknya, siapa yang memeluknya? Ya kesesatan itu. Geraknya sesat, ya, sikapnya dia jadi sesat. Coba yang itu ya, kalau penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu ya, bahkan Sumayyah ditusuk oleh tombak ya, sampai meninggal. Begitupun suaminya disiksa juga. Ya. Begitupun Bilal, kita tahu bagaimana ditindih batu. Ya. Ada yang ditaruh di padang pasir, ditaruh di rumah di sana, ya. Bahkan tidak diberi makan. Bahkan ada yang pakai mental dan penyiksaannya. Apa penyiksaannya? Ibunya nggak mau makan sampai anaknya kembali lagi kepada agama musyrik. Banyak penyiksaan-penyiksaan. Jadi memang orang yang sesat tuh, dia akhlaknya itu jadi rusak. Coba tuh di di Italia atau di mana ya, ada kolosum atau apa, bangunan sisa-sisa ini, sisa-sisa pertandingan gladiator, pertandingan antara orang dengan orang sampai mati, orang dengan singa sampai mati, dan orang di sekelilingnya itu senang-senang gitu melihat. Kan hati rusak. Ya. Hati orang tuh rusak ketika apa? Ketika melihat orang berantem di depan dia dan satu orang mati, udah tepuk tangan, hatinya rusak. Jadi sama aja yang namanya jahiliyah. Ya, jahiliyah itu sama di mana-mana sama. Ya. Waktunya di kapan saja juga sama. Artinya dia itu sifat. Ya, jangan dipikir jahiliyah sudah ada waktu zaman jadul aja. Enggak, sekarang pun ada jahiliyah modern, jahiliyah sekarang. Dan yang akan datang. Kenapa? Karena pertarungan abadi kita dengan setan dan nafsu itu terus menerus hingga hari akhir. Kan tarik-tarikan tuh antara dhalal dengan huda, antara kesesatan dan petunjuk dari Allah. Kalau kita ngikutin kesesatan, kita diliputi oleh kesesatan. Ya, rusak akhlak kita, coba lihat. Ya, ini contoh yang pernah saya sampaikan. Ini saya sendiri mendengar waktu itu ada dialog di TVRI dulu ya. Saya sampaikan ini karena saya masih ingat dialog. Pihak Departemen Pendidikan, dulu namanya Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan itu mengakui bahwa sekolah-sekolah yang berada di
bawah naungan Departemen Agama, artinya yang mendapatkan pelajaran agama lebih banyak, entah di madrasah, entah di pesantren, dan di sekolah Islam ya, atau sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan yang kuat, itu cenderung tidak tawuran. Ya, itu Departemen Pendidikan itu mengakui cenderung tidak tawuran, orang lebih selamat menyekolahkan anaknya ke tempat yang demikian. Nah, waktu itu dialog antara Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan pada saat itu. Saya masih ingat dulu di TVRI. Waktunya kapan ya? Tahun 2000-an di sana mungkin saya lupa. Dan memang kenyataannya itu sangat jarang terjadi kalau madrasah atau pesantren tawuran. Iya kan? Madrasah, sekolah Islam, sekolah yang berbasis keagamaan yang kuat, sekarang banyak ya. Itu sangat jarang terjadi tawuran. Jadi ini bukti bahwa sekolah-sekolah yang mendapatkan pelajaran agama yang bernambah, yang berbeda, terbukti mengurangi akhlak buruk, itu terbukti. Cobalah di kecamatan kita misalnya, yang sering tawuran sekolah mana? Pertanyaannya adalah, kenapa pemerintah misalnya atau penguasa entah di mana saja enggak memakai pola itu untuk mendidik anak bangsa? Saya nggak tahu ada kepentingan apa. Yang jelas ini nyata bahwa orang-orang yang diberi, ya gimana enggak sih, mikirlah orang tawuran, orang kadang-kadang paginya disuruh sholat duha, kemudian baca Al-Quran, mendapatkan cerita-cerita tentang Nabi, arah hidupnya jadi jelas. Iya. Ya, jadi penting itu memberikan pendidikan akidah kepada anak-anak kita. Dan itu terbukti kok. Ya. Tak berarti sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah yang lain enggak ini dong Pak, apa namanya, kita nggak usah masukin ke situ. Enggak, anak saya juga masuk sekolah umum. Ya lihatlah, masuk sekolah umum, lihat kalau bisa ada yang kegiatan keagamaan yang bagus. Kalau nggak ada di situ, ya cari kegiatan keagamaannya di rumah. Ya, dikenalkan dengan ustaz, diajak untuk taklim, gitu. Jamaah kamu takwa secara ilmu. Ayat selanjutnya, potongan ayat selanjutnya, wa ma anta alaihim biwakil, dan tidaklah engkau ya Muhammad menjadi penanggung jawab. Penanggung jawab mereka bukan, penanggung jawab mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi santai aja. Yang penting yang dilakukan kau ya Muhammad adalah balik aja, sampaikan aja. Artinya jangan terlalu merasa sedih ketika orang sesat gitu. Ya, ketika orang tidak mau mengambil cara yang engkau ajarkan ya Muhammad gitu maksudnya. Sama seperti kita menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang, entah kepada diri kita dan kepada orang lain, saudara, tetangga, ya, termasuk keluarga. Jangan pusing ketika dia tidak mau, terus aja, ya. Terus sampaikan, terus ajak, gitu. Ya, itulah yang dilakukan Nabi ketika ditimpukin, ketika dibuat, dihinakan di Taif, ya. Dihinakan di Taif, dihinakan di banyak suku waktu itu ya. Ketika ditanya sama malaikat, mau kan gunungnya saya timpa ini? Mau gak Muhammad? Ini gunung ini saya timpain ke kota yang telah menganiaya engkau. Bukan disambut malah disambit. Kata Nabi, jangan. Mereka nggak tahu. Mudah-mudahan anak cucunya nanti yang ikut. Benar sih. Anak cucu Taif waktu itu datang masuk Islam.
Jadi penanggung jawab orang-orang itu bukan Muhammad SAW, bukan Allah. Allah yang menguasai mereka. Seluruh kehidupannya dikuasai oleh Allah. Tapi yang namanya Nabi Muhammad sedih, ya iyalah ada sedihnya. Gimana dia gak sedih? Pamannya diajakin berapa paman itu gak mau ya. Keluarga-keluarga dekatnya ada juga yang tidak mau. Begitupun sahabat-sahabat Nabi, ada yang tidak mau juga keluarganya. Bahkan ada yang bermusuhan ya. Makanya itu diangkat oleh beberapa tokoh waktu itu bahwa Muhammad memecah belah persatuan bangsa. Itu gaya-gayanya masih ada hingga sekarang ya. Bahwa Muhammad itu pemecah persatuan bangsa gitu. Makanya disumbur-sumburkan tuh, disampaikan, awas kalau nanti kamu ngikut omongannya Muhammad, bangsa kamu pecah, hancur, berantakan. Lihat aja tuh gitu. Sekarang ada Pak yang kayak gitu? Ya bisa saja ada ya. Jangan ngikutin ceramahnya Ustadz ini, dia itu akan menghancurkan tatanan kehidupan negara. Gitu. Ada orang-orang yang begitu. Ya. Alhamdulillah ya. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-42. Surat Az-Zumar. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang menahan, yang memegang jiwa ketika dalam kematiannya. Dan Allah lah yang memegang nyawa ketika dalam tidurnya. Maka Allah menahan nyawa atau jiwa orang yang telah sampai waktu kematiannya dan melepaskan jiwa lainnya kalau orang tersebut belum sampai kematiannya hingga sampai akhir. Sesungguhnya pada hal ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, tadi ujung ayat yang sebelumnya disebutkan bahwa Nabi tidak punya tanggung jawab apapun terhadap manusia. Bukan menjadi wakil, bukan. Yang punya wakil, yang jadi wakil adalah Allah. Kenapa Allah? Karena Allah yang menguasai mereka, baik sadar atau tidak. Allah lah yang memegang jiwa mereka ketika dalam kematian. Allah yang menahan mereka ketika menahan jiwa mereka ketika dia tidur. Coba kalau kita bayangkan ya, baru aja kita bangun tidur ini. Pada saat itu kita memang nggak ada apa-apa, nggak lemah, nggak ada apa-apanya, nggak bisa ngapa-ngapain ketika dalam tidur. Sadar kita? Bisa. Bukan tidur namanya kalau sadar. Allah yang memegang jiwa kita ketika tidur. Allah juga mengambil jiwa seseorang ketika dia dalam saat kematiannya. Jadi nggak ada apa-apanya sama sekali manusia. Coba aja lihat kita kalau kita tidur lemah. Kalau ada macan menggigit juga gampang. Nggak usah macan, ular masuk ya kita nggak sadar namanya tidur.
Saya pernah ngalamin ketika ular datang, ya waktu di Bekasi itu. Ular itu, saya waktu itu lagi buka baju karena gerah. Saya lagi tidur. Ya. Ular itu ini sampai merambat ke dada saya. Saya merasakan dinginnya ular bergerak. Istri saya jerit waktu itu. Kemudian entah di mana yang ada di dada itu, ya, yang ada di dada itu saya ambil, saya mau lempar ke samping, ada Aipa, ada apa? Ada Aipa, tapi waktu itu lagi dikurung pakai kurungan kayu, lalu saya lempar kemana, ke tembok itu. Jadi memang ketika kita lagi tidur, apa juga kita nggak ngerti ya. Jangankan situasi di luar kita, yang di dalam kita berupa mimpi, kadang kita nggak ngerti apa maksudnya mimpi. Ya. Nah Allah tuh yang menggenggam jiwa kita. Di sini disebutkan, ya, wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta. Allah menahan jiwa orang yang saat itu sudah ditentukan ajal. Berarti ketika tidur ditahan jiwanya. Kalau waktu itu sudah ditentukan ajal, Allah tahan terus nggak bangun-bangun. Ya. Nggak bangun-bangun lagi, jiwanya ditahan oleh Allah, selesai. Makanya kan banyak ya beberapa orang juga yang ketika tidur ya tidur terus sudah. Ada yang ketika sholat ya, sujud terus sudah selesai, masya Allah. Ya, ada yang baru mau khutbah. Ya. Siapa? Kang Odet kalau masalah ya, Kang Odet itu wali kota Bandung. Kematiannya masya Allah. Ketika mau khutbah, ya, udah terus jiwanya ditahan. Tapi yang kematian kayak gini nih kita harapkan husnul khotimah. Di akhir hayatnya dia karena berbuat kebaikan, husnul khotimah tuh itu yang kita cari. Ya. Yang tidur terus ada juga. Ya. Jadi Allah menahan tuh. Menahan apa? Menahan jiwa orang yang sudah ada waktunya dalam kematian, sudah waktunya mati gitu ya, meninggal. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan dilepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Artinya apa? Dikembalikan lagi. Ya, jiwa orang yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan lagi kalau belum waktunya mati. Nah, kita sekarang ini yang dengar sekarang nih dikembalikan. Yang kita dengar nih, kan kita mendengar ada orang yang menceritakan sesuatu, ya ada yang dengar, berarti sudah dikembalikan tuh jiwanya kita. Ya. Pakai gimana sih jiwa itu Pak, ruh itu Pak? Itu juga pernah ditanyakan dalam satu hadis Bukhari, ya riwayat Bukhari disebutkan. Ketika Nabi bersama seorang sahabat, ya, Nabi bersama seorang sahabat, lalu ada rombongan orang Yahudi. Orang Yahudi ngomong, coba tanya itu sama Muhammad, gimana sih roh itu gimana ruh? Ya, terus temannya orang Yahudi nanya, jangan ditanya, nanti dia ada yang benar loh, kamu nggak ngerti lagi gitu lah, bahasa gitu. Kamu jadi bakal ikut dia lah, kira-kira begitu. Tapi ada orang lain, biar saya mau tanya sama Muhammad, apa sih roh itu? Ya. Kemudian datang dia, ada sahabatnya, ada teman Nabi juga gitu. Wahai Muhammad, apa itu roh? Gitu. Nabi diam. Ya.
Ketika ditanya apa itu roh, Nabi bingung. Ternyata Nabi sedang menerima wahyu, kemudian dibacakan oleh sahabat bahwa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Allah, urusan Tuhan. Tidak diberi kita pengetahuan kecuali sangat sedikit. Lanjutan hadis itu ya. Nggak tahu kita tentang ruh kecuali apa yang diberitahu oleh Allah. Ya. Kita nggak tahu apa-apa tentang ruh. Apa bedanya mayat dengan orang hidup? Sama, bentuknya sama, lengkap juga. Ya. Organ tubuhnya lengkap sama. Cuma dia tidak bergerak, kita bergerak, gitu. Dia tidak berpikir, kita berpikir. Dia ditendang juga diam aja. Kalau kita ditendang, kita balas nendang. Itu ada ruhnya. Itulah yang digenggam oleh Allah. Dia bisa menahan ruh itu ketika dia tidur, nggak dibalikin lagi, atau dia balikan lagi. Sekarang nih, setelah tidur kita dibalikan lagi ruhnya sama Allah, dia bisa bergerak, bisa berpikir. Saat itulah kita bersegera menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditunda-tunda, kata Wimbo, penyanyi lagu muslim religi di Indonesia. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda kalau berbuat baik. Jangan nunggu apa? Nunggu ada bencana dulu, nunggu ada azab dulu, nunggu ada kematian dulu nyampe di kerongkongan. Dokter manapun gak bisa mengobatinya. Idza balaghatit taraqiya wa qila man ra. Ketika sudah ada nyawa di kerongkongan, di tenggorokan, ditanyakan kepada dia, siapa yang bisa mengobati Anda? Makanya jangan tunda kebaikan, jangan tunda taubat Anda, jangan tunda sedekah Anda, jangan tunda membuat kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jangan ditunda. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya hal ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya mudah-mudahan kita diingatkan tentang ruh, tentang sesat dan hidayah tadi ya. Bahwa hidayah itu untuk kita sendiri, bahwa kesesatan itu akan meliputi kita, menghancurkan kita sendiri. Bahwa kita tidak bisa ada apa-apanya, semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita datang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta